Saya Novi Mupriyatul Zahro bersama Kak Nur Anissa. Di sini kita akan memaparkan makalah metode penerjemah Al-Quran dengan judul Kritik Terhadap Berbagai Metode Penerjemah Al-Quran di Indonesia. Kak Anis udah join belum ya? Baik, yang pertama metode Granada. Langkah-langkahnya, menerjemahkan arti kata bahasa Arab dengan mencari akar kata dan melalui 4 langkah. Yang pertama, menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab, menguasai kata-kata yang tidak berubah, menguasai rumus-rumus Granada dan latihan yang istiqomah. Persamaan metode ini yaitu sama-sama berlandasan tentang nahwu shorof dan tidak asal-asalan dalam memaknai Al-Quran. Perbedaannya lebih khusus untuk menerjemahkan Al-Quran saja, tidak untuk menerjemahkan kitab kuning. Yang kedua ada metode tamyiz, yaitu menguraikan struktur kata dan kalimat sekaligus menerjemahkan Al-Quran dan kitab kuning dengan pendekatan struktur satuan bahasa dimulai dari yang lebih kecil yaitu abjad, lafaz kalimat sampai yang lebih besar yaitu kalam atau jumlah, atau struktur yang bertahap dalam waktu kurang lebih 100 jam belajar atau tidak perlu bertahun-tahun untuk bisa membaca kitab kuning. Persamaan metode ini yaitu berlandasan tentang nahwu shorof dan tidak asal-asalan dalam memaknai Al-Quran. Perbedaannya itu lebih umum karena bukan hanya menerjemahkan Al-Quran saja, tetapi menerjemahkan kitab kuning juga. Yang ketiga ada metode Al-Huda. Mendahulukan teori-teori yang sering muncul pembahasannya dalam teks-teks berbahasa Arab, kemudian membahas teori-teori yang sudah diajarkan. Metode pembahasan ini ada dua. Yang pertama, shorof dan nahwu. Metode ini dibuat dalam format harian dengan jumlah. Dengan jumlah total 60 pelajaran. Persamaan kitab ini sama yang metode yang di atas itu sama-sama berlandaskan tentang nahwu shorof dan tidak asal-asalan dalam memaknai Al-Quran. Perbedaannya, metode ini dilakukan 60 hari dalam menerjemahkan Al-Quran. Selanjutnya, metode Amsilati. Metode ini meringkas kitab Alfiyah yang jumlahnya 1000 bait menjadi 184 bait dengan memprioritaskan bait yang dibutuhkan dalam membaca tulisan yang tidak berharokat. Seluruh contoh yang ada dalam kitab Amsilati diambil dari Al-Quran agar mudah dipraktekkan. Persamaannya sama juga yang metode yang di atas. Perbedaannya itu metode ini berbentuk dalam sebuah bait dan pada metode ini lebih sedikit teorinya dibanding dengan praktik. Yang kelima, metode Safinda. Metode untuk mempelajari terjemah Al-Quran sekaligus tatanan bahasa Arabnya dengan cara sederhana, mudah, dan praktis. Persamaannya sama-sama berlandaskan tentang nahwu shorof dan tidak asal-asalan dalam memaknai Al-Quran. Perbedaannya yaitu metode ini dilakukan pada aspek dalam menghafal lafaz yang dilengkapi dengan artinya. Yang terakhir, metode Qawaid wa Tarjamah, yaitu gabungan dari metode gramatika dan metode terjemah. Dalam metode ini mempelajari bahasa asing yang menekankan qawaid atau kaidah-kaidah bahasa untuk mencapai keterampilan membaca, menulis, dan menerjemah. Persamaannya sama yang metode yang di atas. Perbedaannya yaitu dilakukan dari struktur gramatika dan terjemah. Selanjutnya kritik terhadap berbagai metode penerjemah yang akan disampaikan oleh Kak Anissa. Ada belum?
Ya, sepertinya belum ada Kak Anisanya. Saya lanjutkan. Yang pertama, metode Granada. Metode Granada ini sangat efektif karena waktu yang diperlukan untuk memahami metode Granada yaitu hanya dengan 8 jam atau 8 kali pertemuan dengan alokasi waktu 1 jam pertemuan. Para peserta didik sudah memahami maksud yang dikandung oleh ayat yang mereka baca. Adapun kelebihannya yaitu menggunakan standar pengajaran di Indonesia, training of trainingnya 3 jam. Dan yang penting dia tidak buta teknologi serta diajarkan dalam waktu singkat 8 jam dan tidak membuat orang takut belajar. Sedangkan kekurangannya yaitu sulitnya menentukan padanan kata yang tepat makna yang terkandung dalam bahasa sumber Al-Quran dan dapat dipadankan ke dalam bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia. Terlebih, bahasa yang terkandung dalam Al-Quran memiliki makna kata yang tinggi. Metode ini hanya dapat digunakan untuk menerjemah Al-Quran atau teks bahasa Arab yang berharokat. Yang kedua, metode tamyiz. Novi, Ya, Kak Anis sudah ada. udah ada. Dilanjutkan sama Kak Anis. Ya. Ya, silakan Kak. Yang kedua, metode tamyiz. Kritik untuk metode tamyiz ini lebih mengedepankan mudah dan cepatnya pembelajaran bahasa Arab dan bahkan dalam waktu yang sangat singkat, siswa akan bisa dengan cepat mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Lebih dari itu, bahkan tamyiz memandang siapapun akan cepat belajar bahasa Arab dan bisa mengajarkannya, bahkan anak yang usianya masih sangat belia sekalipun bisa mengajar yang lebih tua. Peserta yang bukan konsil dalam bahasa Arab pun akan bisa belajar bahasa Arab dan belajarkan seperti guru eksak, olahraga, seni, dan lain-lain. Bahkan ada yang model tamyiz ini jarang diminati dan dikembangkan oleh guru bahasa Arab dan alumni pendidikan bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab, serta di Rosat Islamiyah. Yang ketiga, metode Al-Huda. Metode Al-Huda ini tidak hanya diminati anak-anak muda yang masih sekolah, melainkan para orang tua yang sudah tidak lagi memiliki kegiatan rutin, ikut ramai mengikuti kegiatan ini. Program penerjemahan metode ini merupakan satu di antara sekian banyak program terjemah Al-Quran yang sangat ramai diikuti oleh para jamaah. Metode ini diminati banyak orang karena hasil dari kader yang telah mengikuti pelatihan ini terbilang sukses dan sangat memadai. Berikutnya, metode Amsilati. Penggunaan metode Amsilati ini lebih menekankan pada contoh-contoh yang mudah dipahami santri seperti ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Penyajian materinya langsung terfokus pada pembahasan yang menjadi skala prioritas bagi tingkat pemula. Yang disampaikan dalam Amsilati ini adalah lebih sedikit teori, lebih banyak praktek. Kelebihannya, menerapkan metode Amsilati membantu para santri yang selama ini memahami kitab kuning dan Al-Quran selama bertahun-tahun. Menjadi cukup 6 bulan. Kekurangannya, kesulitan yang dihadapi siswa Amsilati adalah kesulitan mencari makna yang tepat dan memahami teks. Berikutnya, metode Safinda. Kritikan untuk metode Safinda ini terletak pada aspek dalam menghafal lafaz yang dilengkapi dengan artinya, terutama bagi seseorang yang atau peserta didik yang sudah dewasa atau orang tua yang sulit dalam memahaminya. Meskipun sebenarnya dalam metode ini telah dilengkapi dengan kamus lafaz Al-Quran. Karena metode ini dalam proses pembelajarannya lebih menekankan hafalan dengan bantuan media pembelajaran yang telah disediakan berupa materi juz pertama yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Kelebihannya, siswa dengan mudah mengetahui makna Al-Quran kata per kata, sehingga siswa dapat banyak mengerti tentang kosakata bahasa Arab. Selain itu, siswa mendapatkan tambahan grammar yang berupa ilmu nahwu shorof yang diberikan bertahap dari juz ke juz, tidak diberikan sekaligus. Kekurangannya terletak pada aspek menghafal lafaz yang dilengkapi dengan artinya, terutama bagi seseorang atau peserta didik yang sudah dewasa atau orang tua yang sulit dalam memahaminya. Meskipun sebenarnya dalam metode ini dilengkapi dengan kamus lafaz Al-Quran. Selanjutnya, metode Qawaid wa Tarjamah. Metode Qawaid wa Tarjamah selain memfokuskan menerjemahkan dan menstruktur kata demi kata, metode ini juga memfokuskan pada penguasaan peserta didik terhadap kosakata dalam jumlah yang sangat besar. Kelebihannya, siswa mahir menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau sebaliknya dengan baik berdasarkan tata bahasanya. Metode ini dapat memperkuat kemampuan para peserta didik dalam menghafal.
Kekurangannya, metode ini lebih mengajarkan tentang bahasa daripada mengajarkan berbahasa, dan lebih banyak mementingkan pengajaran ilmu tentang bahasa Arab, bukan bahasa sendiri. Sudah habis ya, Kak? Udah nggak ada lagi slide-nya. Baik, Udah selesai. Pemaparannya sudah, Kak. Udah. Ya udah didiskusikan. Moderatornya nggak ada. Nggak, tadi karena aku ngomong nggak susah. terdengar aja. Enggak. Keluar berarti. Ya, baik, sampai sini pemakaran makalah dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Aku izin bertanya ya, pemakalah. Silahkan, Jel. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku hanya ini aja sih, kan dari metode-metode yang telah disampaikan pemakalah, apakah pemakalah ada kayak prefer gak, atau biasanya misalkan pemakalah lebih condong sama metode yang mana gitu dari antara metode-metode yang udah pemakalah sampaikan gitu. Lebih mungkin ada pengalaman juga dari metode-metode tersebut gitu kan. Ada sih aku nanya saran dari pemakalah gitu tentang metodenya. Paham nggak Jadi pertanyaannya? lebih ke metode yang mana? Ya, menurut makalah seperti ya gitu. Oke. Terima kasih. Selain Jelita, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ditunggu ya, teman-teman. Saya ini kan mau di jalan ya. Saya kasih antar dulu. Ini maka habis ini sudah nggak ada kan? Tinggal kalian ngerjakan tugas ya. Iya Pak, sudah. Tugas yang analisis terjemah itu. Pertama terkait metode kritik metode ini. Secara umum metode-metode penerjemahan yang beredar di Indonesia itu tidak tuntas. Masing-masing punya fokus yang berbeda. Metode Granada misalnya, metode Granada itu lebih kepada pengayaan kosakata di dalam terjemahan ya. Sama dengan metode Tamyiz sebenarnya, itu mirip-mirip kalau terkait metode penerjemahannya. Metode Granada sistemnya kan lebih kepada terjemah kata per kata. Sistemnya itu menghafal banyak kata yang diulang-ulang di dalam Al-Quran itu,
kata-kata yang diulang itu dibuat skemanya di metode Granada, itu dibuat skemanya, dan ternyata ditemukan itu terbanyak itu ada di surah Al-Baqarah. Kemudian di Google sistem asal hafal terjemahan surat Al-Baqarah, maka 80% atau 70% kata dalam Al-Quran itu sudah dikuasai. Jadi fokusnya lebih ke terjemahan kata per kata. Ada juga unsur pemahaman mafhum makrufnya, tapi tidak sampai ke wilayah tafsir ya, masih sangat dasar. Sedangkan terjemahan Al-Quran itu kan bukan sebatas terjemahan kata per kata, tapi terjemahan yang memang bagaimana si pembaca Al-Quran itu bisa informasi dari Al-Quran itu terwakili dengan hanya menggunakan terjemahan. Tentu saja tidak mungkin secara utuh, karena untuk memahami secara utuh harus menggunakan tafsir. Ini sama dengan metode tamyiz. Metode tamyiz itu juga mengambil dari inspirasinya dari metode Granada. Cuman metode tamyiz itu tujuan utamanya itu bukan untuk Al-Quran, untuk bisa baca kitab. Pintu masuknya melalui kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Contoh-contoh yang digunakan itu memang Al-Quran. Tapi targetnya itu adalah untuk bisa membaca kitab gundul. Targetnya. Bukan untuk menerjemahkan Al-Quran. Meskipun di situ cara menerjemahkan Al-Quran maksudnya sama dengan Granada, masih kata per kata. Tidak seperti bayangan kita menerjemahkan yang sangat ideal, tidak. Sama juga metode Amsilati. Metode Amsilati itu dia tujuan utamanya untuk bisa baca kitab. Cuman contoh-contoh yang buat itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Di akhir, di buku Tatima atau buku praktek itu di situ ada teori penerjemahan. Di Amsilati, saya menarik ini karena ada namanya teori tarjih. Afwan Bapak, suara Bapak kurang terdengar, Pak. Halo, udah terdengar? Jelas? Sudah, Iya. Bapak. Sudah, Pak. Tadi Ada namanya teori metode tarjih ya. Tarjih itu dia mencari terjemahan di dalam metode Amsilati itu menggunakan sistem tarjih. Misal ada kata yang sama, ini terjemahannya apa, itu diurut. Ini isim apa fiil misal, ketemu fiil. Fiilnya itu fiil madi, mudhari atau amar. Ketemu madi, ini majul atau maklum. Jadi ada tahapan-tahapannya. Seperti orang menelusuri sesuatu itu diurut dari A sampai Z. Pasti ketemunya, meskipun prosesnya lama. Jadi tidak ngacak. Itu bagusnya di metode Amsilati. Menurut saya kelebihannya di situ. Dia menggunakan metode tarjih. Hanya saja keseluruhan metode ini masih tahap kalau di materi yang kita pelajari di awal kan metode namanya penerjemahan ini kan ada BSU, BSA, di antara BSU dan BSA itu adalah penerjemahan. Dalam penerjemahan itu ada tahap transfer namanya. Secara umum metode-metode itu hanya berhenti di tahap BSU. Ya. Tidak sampai berbicara pada BSA. Padahal BSA itu punya disiplin ilmu tersendiri ya, bahasa sasaran. Tidak ada yang bicarakan itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak disinggung. Hanya fokus pada mafhum makruh, pemahaman saja. Hanya baru paling mentok itu hanya proses batin ya, tidak sampai kepada proses penerjemahan, apalagi sampai ke restrukturisasi atau apalagi sampai ke evaluasi, tidak sampai ke situ tahapannya. Secara umum tahapannya hanya berhenti kepada mafhum makruh saja. Hanya diterjemahkan ala kadarnya. Padahal penerjemahan itu apa yang kita pahami terus kita alihkan belum tentu dipahami oleh orang yang membaca hasil terjemahan kita. Nah, metode-metode yang ada di Indonesia, khususnya metode penerjemahan Al-Quran, itu berhenti di situ. Dia paham, nggak peduli orang lain paham apa enggak. Makanya tidak pernah dibicarakan bahasa Indonesianya. Dia hanya berkutat di bahasa Arabnya.
atau di apa kata-kata di dalam Al-Quran itu tidak pernah membahas struktur dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa, nggak pernah dibahas. Itu kritik secara umum metode yang beredar, metode penerjemahan Al-Quran di Indonesia secara umum itu. Intinya mereka secara umum berhenti di BSU, tidak sampai kepada BSA. Terus terkait tugas kalian, nanti tugas kalian kan sudah ada yang mengerjakan tugasnya. Masih pada proses juga teman-teman mengerjakan, Pak. Yang sudah tahu strukturnya ya, struktur tugasnya sudah tahu ya. Iya, strukturnya dari tabel-tabelnya sudah, Pak. Ya, Cuman, sudah. Itu mulai digarap secara serius. Nanti kita setiap pertemuan kita evaluasi terus sampai nanti. Jadi kita masih berapa pertemuan lagi nih? 1, Pak. Minggu depan terakhir. Iya, minggu depan terakhir, Pak. Ya udah kalau gitu manfaatkan waktunya ini untuk mengerjakan tugas kalian ya. Tugas yang terjemahan itu, tugas terjemahan, evaluasi. Nanti coba pertemuan minggu depan kita cek ya hasilnya. Atau saya minta salah satu sampelnya nanti yang menurut kalian terbaik kirim ke saya, Jelita ya. Mau saya cek, saya evaluasi. Nah. Oke, ini mungkin teman-teman secara umum masih bertanya perihal ini, Pak. Kan Bapak di sini menyampaikan dari kelas yang lain ya, kan kita dapat referensi juga. Katanya di sini untuk cara mengerjakannya kan butuh KBBI, lalu lihat tafsir, lalu dibandingkan. Nah, anak-anak masih bingung di sini, Pak. Maksudnya Ya, kita itu harus kalau tidak ada contohnya nggak bisa, harus ada contohnya. Harus ada contoh yang kalian tampilkan baru nanti kalian paham. Kalau hanya diarahkan tetap nggak paham. Teman-teman kan sudah jalan, jadi tahu langsung paham. Kalau belum ada contohnya nggak paham, kan kerjakan dulu, nanti ditampilkan baru kita evaluasi. Tahapannya seperti ini. Jadi contohnya gini, kalian bandingkan terjemahan Pak Kures, terus yang di motor di belakang ada Gus Baha sama Kemenak. Terus kalian hanya menyampaikan perbedaannya. Ini bedanya di sini. Misal Pak Kures pakai dan, Gus Baha tidak pakai dan, Kemenak pakai dan. Bukan seperti itu hanya informasi namanya. Tapi kalian harus analisis, kenapa kok pakai dan gitu. Jadi penambahan dan di awal kalimat contohnya, menambah dan di awal kalimat itu tidak tepat di dalam bahasa Indonesia karena dam adalah kata sambung. Itu namanya analisis. Ya. Terus kenapa Pak Kures menggunakan dan? Karena dan di situ menunjukkan bahwa antara terjemahan kata sebelum ayat sebelum dan sesudahnya itu masih ada ketersambungan, maka digunakan dan di situ. Bisa ini namanya analisis ya. Bukan hanya memberikan informasi. Terus menggunakan misal kata di terjemahan Pak Kures misal kata sesungguhnya, di terjemahan Kemenak misal kata sungguh. Sesungguhnya dan sungguh itu berbeda. Di dalam KBBI, sungguh itu artinya bla 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 bla, sungguhnya artinya bla 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 bla. Nah, itu analisis ya. Yang awal itu hanya informasi perbedaannya, terus perbedaan kalian analisis berdasarkan KBBI, tafsir dan lain-lain. Bisa dipahami, Jelita. Mungkin teman-teman bisa dipahami nggak? Teman-teman banyak yang bertanya soal mungkin bisa itu. dipahami ya, tapi belum tuntas karena belum langsung praktek. Kalau sudah ada teksnya, praktek baru nanti bisa tuntas dipahami. Ya mungkin karena nggak ada yang praktekin langsung, jadi kayak masih ngawang-ngawang aja. Imajinatif bentuknya, masih di bayangan. Nggak ada bentuknya. Tapi kalau ada barangnya itu kan kalian sudah teksnya itu langsung bisa terverifikasi ya dan bisa langsung diperbaiki. Oh, cara memperbaikinya seperti ini. Oke, ada lagi? Halo? Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau langsung ditanyain ke Bapak, silahkan. Ya, silakan. Terutama perihal tugasnya. Biar nggak ada miskom lagi.
Ya karena teman-teman kelas yang lain sudah udah berapa kali pertemuan. Ini kelas pertama ini terlambat karena apa ya? Oh ada, saya berapa kali nggak masuk ya, harus ngulang ya. Iya, betul, Pak. Iya ya. Sudah Jelita, udah kebayang? Insya Allah mungkin sudah kalau saya. Pak, terus misal di sini juga ada catatan, kalau terjemahannya sama persis, maka tinggal bilang terjemahannya sama persis, jadi nggak ada yang perlu dibandingkan. Itu kalau tiga-tiganya nggak ada perbedaan, Pak. Misal Iya, terjemahannya gitu. sama semua, kayak gitu. Iya gitu aja. Ngapain di kita kan analisis perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan ya nggak usah dianalisis. Tinggal dikasih catatan terjemahannya sama persis gitu kan. Kalau misalnya ada satu saja perbedaannya misal di penulisan huruf kapitalnya. Yang satunya P-nya kecil misal, penguasa. Yang satu P-nya besar, penguasa. Itu harus dianalisis. Sampai ke titik komanya itu harus dianalisis, itu udah perbedaan. Dalam bahasa Indonesia, pembubuhan titik koma yang berbeda akan melahirkan pesan yang berbeda. Penulisan huruf kapital dan huruf kecil itu juga melahirkan pesan yang berbeda. Jangan kira huruf besar itu tidak punya makna. Huruf besar kapital di awal, di tengah-tengah kalau ada huruf besar, itu punya makna dia. Seperti dengan al-takrif kalau di dalam bahasa Arab itu. Unsur makrifat, ada unsur makrifat di situ. Maka penulisan-penulisan seperti sekecil apapun bedanya harus disampaikan. Terus contohnya apa nih? Penulisan maha ya. Ada yang nulis maha kuasa. Terus maha perkasa. Maha bijaksana. Maha mengetahui. Yang satu maha itu disambung. Yang satu kok nggak disambung. Itu harus dianalisis. Kenapa ini yang disambung? Rangkaian dua kata ini kok ada yang disambung, ada yang pisah. Jadi analisis, misal ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan ya nggak usah. Iya nih, apa? Jadi sama aja kalau misalnya ada dua gitu, misalnya yang Pak Quraisy sama Gus Baha itu sama. Terus yang Kemenak beda sendiri gitu, ntar dibandinginnya apa? Iya langsung aja, langsung mewakili. Nggak pakai kode aja, MIS, Muhammad Quraisy Shihab, Gus Baha, ya GB gitu kan. Saja. Itu kan terjemahan UI, nggak apa-apa lah pakai kode Gus Baha, nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud adalah terjemahan UII kan. Pakai kode aja nggak masalah, biar nggak usah pengulang-ulang kata. Misal sama, ya dibuat sama. Tapi setahu saya, setelah saya analisis, nggak ada yang sama itu tiga-tiganya, berbeda semua. Yang persis itu nggak ada. Pak, Bapak, mungkin nggak ada yang nggak sesuai sama KBBI, Kak, Pak? Sama, maksudnya sama apa? Kayak Webi gitu, Pak? Ada, banyak. Yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia banyak. Kalau masalah penafsiran, lah itu nanti perbedaan sampai gini. Ada yang sampai pesannya itu berubah gitu loh. Berubah dari, maksudnya mungkin benar, tapi karena pemilihan katanya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang bukan hanya dipahami, tapi sesuai dengan kaidah ya. Akhirnya menimbulkan pesan yang berbeda, karena yang dulu kita sampaikan, bahasa itu bahkan berkembang, mengalami perubahan makna sesuai dengan zamannya. Bisa jadi terjemahan-terjemahan itu masih menggunakan kata-kata yang lama. Ketika digunakan sekarang, itu nggak relevan lagi. Itu terjadi yang seperti itu. Makanya ketika kalian nanti menelusuri akan ketemu di situ loh, di sini. Yang selama ini kita bahas di sini toh ini kasusnya. Akan banyak menemukan banyak hal kalian nanti. Yang sudah dianalisis teman-teman itu banyak sekali ilmu-ilmu yang kita temukan di praktek itu. Kalau kalian akan merasakan nanti akan lebih banyak yang kalian dapat ketika kalian praktek
Ini kuliah kita kan hampir udah lebih dari 10 pertemuan ya, 10 pertemuan. Tapi kan akan mendapatkan lebih banyak nanti dalam praktek itu. Karena langsung kasuistik, yang kasus itu nggak pernah dibahas sebelumnya. Akhirnya kita bahas di situ. Khususnya tentang bahasa Indonesia, banyak sekali. Karena terjemahan kan bahasa Indonesia, tidak mungkin dia pakai bahasa Arab kan. Kalau masalah tafsir, ya kalau dibandingkan ya kita bukan siapa-siapa lah kalau dibandingkan dengan Pak Kures, Gus Bah, apalagi Kementerian Agama yang kolektif penerjemahnya. Bukan siapa-siapa, tapi di situ kenapa berbeda? Nah, perbedaan ternyata bisa menimbulkan pesan yang berbeda. Nah, disitulah peran kita. Apalagi terjadi inkonsistensi dalam penerjemahan, misal di halaman sekian ayat yang sama terjemahnya A, di halaman sekian ayat yang sama terjemahnya B. Itu kan udah terjadi keanehan. Apakah perbedaan terjemahan itu ada unsur kesengajaan karena ada konteks ayatnya berbeda meskipun bunyi ayatnya sama, atau memang kesalahan murni dari si penerjemah karena dianggap itu sama. Karena dalam pemilihan kata, apalagi ini kitab suci ya, mengawalkan kata dan mengakhirkan kata itu punya pesan yang berbeda. Contohnya, kamu jangan dulu pergi. Ya. Kamu jangan pergi dulu. Kamu jangan pergi dulu. Sama jangan pergi dulu kamu. Beda nggak? Beda, Pak. Kamu jangan pergi dulu, jangan pergi dulu kamu. Beda atau sama secara rasa? Ya beda. Kalau pendekatan kamu, bahwa kamu itu sangat dibutuhkan. Tapi jangan pergi dulu kamu, yaitu harapan. Ya. Kalau kamu jangan dulu pergi. Itu harapannya lebih tinggi ketimbang kamu jangan pergi dulu, ditimbang jangan pergi dulu kamu. Jadi kalau udah kata kamu didahulukan, berarti itu spesial sekali. Kalau hanya jangan pergi dulu kamu, jangan perginya yang didahulukan. Kamunya nggak penting. Jadi mendahulukan kata itu punya pesan. Ini kitab suci itu bagian dari hukum ya. Bukan bahasa sehari-hari. Kitab suci itu bagian dari hukum. Maka pemilihan kata itu sangat penting. Pemilihan kata dan atau hilangnya dan adanya dan itu akan melahirkan makna yang berbeda. Nah, itulah fungsi kita menganalisis. Sepertinya yang saya amati ya, terjemahan itu Al-Qur'an itu secara umum tidak memikirkan itu gitu. Dianggap bahasa Indonesia itu karena bahasa sehari-hari tidak ada ilmunya. Ya penting orang paham gitu. Ya tidak bisa bahasa Indonesia punya ilmu. Di situ ada lengkap sekali ya sama dengan bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab kita kenal nahu sorof dipelajari secara detail, ada nahu sorof, ada balaghahnya nanti cabangnya macam-macam, terus nanti ada ilmu mantik, macam-macam. Bahasa Indonesia juga sama punya ya. Di situ ada logika bahasa, terus di situ nanti ilmu ada unsur sastranya dan macam-macam ya. Ada ilmu stilistika, ada semiotika, ada lengkap sekali sama. Cuman kan tidak pernah dibicarakan. Akhirnya dianggap karena ini bahasa sehari-hari, disampaikan aja dengan bahasa dia sehari-hari. Itulah yang menjadi masalah terjemahan Al-Quran kita selama ini. Kenapa tidak pernah tuntas? Terjemahan direvisi terus. Ya karena tidak tuntas tadi itu. Sang penerjemah itu tidak menguasai bahasa Indonesia. Maka buktinya apa sekarang? Ya buktinya di proses penerjemahan Kementerian Agama itu harus melibatkan pakar bahasa Indonesia. Artinya si pakar tafsir ini bukan pakar bahasa Indonesia. Dua pakar yang berbeda, disiplin berbeda bertemu jadi satu. Sama satu orang menguasai dua disiplin ilmu yang berbeda. Itu akan sangat berbeda. Contohnya saya menguasai ilmu tafsir. Saya menguasai bahasa Indonesia. Berdasarkan sistem pendidikan. Terus saya melakukan penerjemahan. Yang satu lagi ada dua orang. Yang satu pakar tafsir, yang satu pakar bahasa Indonesia. Bertemu jadi satu. Kira-kira kualitas terjemahnya, bagusan terjemahan saya atau yang dua orang tadi itu? Ya tentu bagusan saya, karena saya merasakan dua-duanya.
Kalau tadi itu dua rasa dijadikan satu, ya pasti nano-nano gitu. Belum tentu bisa klik. Kalau saya kan bisa merasakan dua-duanya. Dan saya mau contoh seperti itu. Ini yang terjadi di Indonesia seperti itu. Antara pakar tafsir, berbagai pakar kumpul jadi satu. Ya tetap aja nggak bisa. Yang satunya itu belajar tafsir dari A sampai Z, satunya belajar bahasa dari A sampai Z. Untuk si belajar bahasa Indonesia untuk memahami tafsir penjelasannya itu belum tentu paham sampai A sampai Z. Yang si tafsir menjelaskan belum tentu paham A sampai Z, sama. Hanya dipaksakan untuk dipertemukan. Itu yang terjadi seperti itu. Lah berbeda ini dengan orang-orang Nasrani. Nasrani itu menguasai betul ya disiplin ilmu mereka ya. Kalau misal kitab suci ya ada sekolah tinggi teologi, mereka belajar betul sampai ke bahasa Indonesianya. Kelemahan kita, lembaga pendidikan Al-Quran itu bahasa Indonesia dianggap hanya serpihan dari kurikulum. Makanya dalam selama 8 semester misal, itu hanya satu mata kuliah saja. Satu semester hanya satu mata kuliah di bahasa Indonesia. Padahal kita, Al-Quran yang kita pelajari itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk disampaikan kepada orang Indonesia. Nah, bagaimana kalau bahasa Indonesia kita secara lisan maupun tulisan tidak baik, tidak pernah disekolahkan, ya tidak mungkin bisa tersampaikan. Kita berputar betul, fokus betul kepada bahasa sumber, bahasa sasarannya tidak pernah kita pelajari secara baik dan benar. Itu kelemahannya di situ. Oke, udah kebayang ya, Jelita? Bapak. Oh, Bapak tadi izin anaknya tanya. Jelita kok jadi Jelita mulu. Jelita itu kan gampang diingat ya, karena di Indonesia itu ada dua jenis rakyat, ada rakyat jelata dan ada rakyat jelita. Bapak, kok jadi? Tadinya mau masa terspesial, Yang selain jelita kan jelata itu kan. Ya gimana kon itu dah? Saya Bapak, berangkat lagi. Bapak kalau masih ada yang dibingungin nanti boleh nggak kolektif ke Jelita gitu Pak, buat tanya ke Bapak. Iya, maksud saya saya kan begini, benar-benar mohon maaf tidak bisa maksimal ya di bulan-bulan ini. Saya memang sering kalau siang itu keluar ya, apalagi Jumat Sabtu Minggu. Ya tentunya. Nah sekarang sampai Selasa, kadang sampai ini berangkat sampai nanti Minggu lagi. Biasanya kan saya nggak bisa itu Jumat Sabtu Minggu, Senin. Karena Selasanya udah ke ini juga. Jadi nanti kapan saja kalian WA kalau ada pertanyaan, tapi kalian siap untuk menerima jawaban. Coba Zoom teman-teman yang nanya ya di luar kelas. Nanya, monggo nanti bisa bareng-bareng Zoom di sela-sela waktu saya luang. Baik, Pak. Kalau ini kan kewajiban saya sebagai ngajar, kewajiban ya. Tapi ada kewajiban yang lebih tinggi lagi. Tugas bukan hanya tugas ngajar, ini tugas negara dan agama lebih tinggi lagi dulu yang harus dilakukan. Makanya kan saya tidak boleh meninggalkan dua-duanya. Cuman ada skala prioritas ya, prioritas. Ya susah dijelaskannya itu. Jadi bukan urusan pribadi, saya bukan. Jadi urusan lebih besar lagi lah. Saya tidak boleh meninggalkan kewajiban saya mengajar di sela-sela itu, tetap saya ngajar. Maka teman-teman yang merasa belum terpenuhi haknya, silahkan kapan saja, tapi WA dulu. Nanti pas saya ada waktu, ya kita ngobrol bareng di forum itu. Jadi di luar itu, kadang ada sela-sela saya paling pas di mobil gitu ya. Tapi kalau di mobil kan nggak konsentrasinya beda ya. Ini juga mau berangkat lagi ke Lampung. Ini kemana itu? Ke Oku. Ada yang rumahnya Oku. Oke, baik, ada lagi? Bapak, Ya. Sebenarnya kan saya udah selesai nih Pak, tapi saya masih nggak yakin boleh ini nggak Pak, evaluasi sama-sama gitu. Ini kayak gini udah bener Ya, atau boleh di-share.
kalian silakan di-share, kita evaluasi bareng-bareng. Nggak yakinnya di mana gitu. Oke, Pak. Boleh ya, Pak, saya share Ya, screen. nanti kan sistem kuliah kita seperti itu ya, di setiap materi satu persatu dievaluasi, dibuka, langsung dicek. Oh ini harus dievaluasi ini dan seterusnya. Dan yang lain bisa memperhatikan, bisa meniru. Ayo. Sebentar dulu ya. Ayo silakan, mana tadi? Ya, Pak, hadir, Pak. Ya, Ini, Pak. disamping. Sudah kelihatan belum, Pak? Ya. Screen saya. Iya. Seperti ini sih, Pak. Kecil banget. Dibaca aja. Kenapa, Pak? Dibaca. Oh, iya, Pak. Baik. Analisisnya. Ini ayat 16, surat apa ya? Al-Kahfi kalau nggak salah ya, Pak. Wa idza kazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ini kan seperti ini ya, Pak. Artinya saya baca nggak, Pak? Iya. Jadi baca gimana tuh? Artinya dari Pak Quraisy, salah seorang dari para pemuda itu berkata, dan apabila kamu meninggalkan, yakni mengasingkan diri dari mereka kaum musyrik dan menolak apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Pasti Tuhan pemelihara kamu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kamu, sehingga kita tidak membutuhkan apapun dari orang lain dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kamu dalam urusan yang kita perhatikan. Sampai situ aja. Terus bahas.
Gus Baha, apabila kamu sekalian hendak meninggalkan mereka dan sesembahannya selain Allah, berlindunglah ke dalam gua. Mudah-mudahan Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan segala yang berguna untuk kamu. Kalau dari Kemenak, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Ini analisis saya seperti ini sih, Pak. Jadi dibagi 3. Terjemahan Pak Quraisy lebih lengkap karena disertai informasi tambahan yang Oh iya, ya terus. Ya, contohnya ada nggak? Atau ada itu, ada 100.000 balik ikut. Terjemahannya tidak terlalu letter-like, bahasanya lebih terasa alami, seakan-akan bercerita dan cukup nyaman untuk dibaca. Kedua, terjemahan Gus Baha lebih ringkas daripada kedua terjemahan yang lain. Terjemahannya tidak terlalu mengikuti susunan kata dalam bahasa Arabnya. Ketiga, terjemahan Kemenak dari pemilihan katanya terlihat lebih kaku dibanding 2 terjemahan yang lain. Menggunakan kata dan di awal kalimat yang melanggar kaidah penulisan kalimat bahasa Indonesia, yaitu tidak boleh menggunakan kata konjungsi koordinatif pada permulaan kalimat. Seperti itu, Pak. Jadi saya perbandingan ke 2 lainnya gitu, Pak. Ya, itu masih umum ya, informasinya masih umum. Iya. Terjemahan Pak Quraisy lebih lengkap. Nggak usah disampaikan pun orang tahu itu lebih lengkap. Jadi kalau mau mengasih terjemahan Pak Quraisy itu menggunakan terjemah tafsiriyah karena informasi yang diberikan di situ tidak murni berdasarkan kata-kata yang ada, tetapi ada informasi tambahan yang berupa tafsir, namanya terjemah tafsiriyah. Sedangkan terjemahan Gus Baha dan Kemenak itu lebih kepada terjemahan harfiah ya atau lafziah. Setelah itu baru contoh kasus perbedaannya kan sangat jauh berbeda sekali. Yang Pak Quraisy misal coba diturunkan lagi yang awal kata-kata di atas yang paling awal. Yang ini Pak. Ya. Salah seorang dari para pemuda itu berkata, itu berarti tafsir kan? Iya Pak. Tambahan ya. Dan apabila yang di Gus Baha langsung apabila. Pak Quraisy masih menggunakan kata dan, ada konjungsi. Konjungsi itu kan kata sambung. Kok ada konjungsi di awal itu enggak lazim. Padahal kalau di bahasa Arab itu namanya ada waw istiqnaf. Waw istiqnaf itu mubtada. Mubtada nggak usah diterjemahkan. Nggak usah pakai dan. Di dalam bahasa Indonesia waw istiqnaf itu tidak diterjemahkan. Dan itu ya hanya di tengah-tengah karena dia kata sambung, bukan permulaan kata. Artinya terjemah Pak Quraisy itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia murni yang kita sampaikan tadi murni berbicara mafhum makruf saja atau murni berbicara tentang BSU. Bahasa Indonesia tidak menjadi perhatian. Kalau di situ larinya ini tidak lagi dianggap sebagai terjemahan. Karena terjemahan itu unsurnya adalah BSU dan ada BSA. Di antara BSU dan BSA itu ada namanya proses penerjemahan. Ini unsur BSA-nya hilang sama sekali. Ya hanya bahasanya saja, tapi ilmunya hilang. Ilmu bahasanya hilang. Gitu. Meskipun tidak utuh, tapi tidak menggunakan itu bahasa Indonesia. Kalau lebih ekstrim kita kan nggak enak ngomong. Itu di analisisnya di situ ya. Kalau yang disampaikan tadi itu hanya Mutia menyampaikan, ya hanya terjemahan Pak Quraisy lebih lengkap, memang lebih lengkap, ada tafsirnya. Terjemahan Kemenak lebih singkat, ya itu kan informasi tanpa dijelaskan pun orang tahu beda. Lebih enak lagi singkat, itu langsung singkat padat. Terjemahan Pak Quraisy, Gus Baha dan Kemenak berbeda, tuntas sudah selesai. Cuman Mutia mengatakan terjemahan berbeda itu agak lebih panjang. Terjemahan Pak Quraisy lebih lengkap, terjemahan Gus Baha lebih singkat. Apa bedanya dengan terjemahan mereka itu berbeda? Itu persis itu. Tidak ada analisisnya sama sekali. Itu hanya informasi. Dan informasi yang orang lain juga sudah tahu tanpa dijelaskan pun tahu. Perbedaannya lah yang disampaikan. Bedanya terjemahan Pak Quraisy menggunakan dan,
Ya itu dan baru dianalisis, dan di awal kalimat tidak boleh. Itu tetap ya tinggal ditambahkan saja, itu informasinya sudah ada, tinggal ditambahkan analisisnya. Itu belum ada analisisnya. Saya masih kebayang. bingung Pak, analisisnya gimana Pak kalau misalkan dari ayat ini? Saya bingung Ya banget, Pak. tadi itu analisisnya, dan misalnya. Dan itu tidak di dalam bahasa Indonesia, dan itu adalah konjungsi ya, kata sambung. Itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Dia di tengah kalimat. Terus itu pakai apabila kamu meninggalkan diterjemah Pak Quraisy, terus diterjemah Gus Baha, apabila kamu sekalian hendak meninggalkan. Itu ada hendaknya itu dan analisis nggak Pak? Ya berbeda kan? Tuh. Iya. Ya, meninggalkan itu setelah melakukan, Dan hendak itu akan. Yang satu itu sudah terjadi, yang satu itu akan terjadi. iya, diterjemah Gus Itu Baha udah berbeda. ada Baru hendaknya. dianalisis. Di situ dianalisis. Meninggalkan itu telah terjadi, sedangkan akan meninggalkan itu akan terjadi. Kan berbeda. Oh, itunya Pak yang dianalisis. Iya. Ya, ada hendak meninggalkan. Saya kayak gitu Pak. Jadi ada yang beda kayak gitu. Apabila kamu makan, kamu kenyang. Apabila kamu akan makan, kamu masih lapar, kamu kenyang, baru akan makan kan. Jadi kata akan itu berbeda kan. Dari situ diabaikan oleh Pak Quraisy, kata-kata itu diabaikan. Nah, itu yang kita cek nanti di ayatnya. Sebenarnya ayat ini berbicara sesuatu yang terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi. Maka di dalam terjemahnya harus dipertegas. Bahwa berarti mempertegas bahwa itu akan terjadi. Pak Quraisy di situ menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Bukan sudah terjadi, meninggalkan kan sedang terjadi. Kalau sudah meninggalkan, sudah terjadi. Akan meninggalkan, berarti akan terjadi. Kalau meninggalkan saja, berarti sedang terjadi. Sama ya di bahasa Arab itu, waktu itu ditentukan dengan jenis fi'il ya, fi'il madhi mudhari atau amar, sedangkan di bahasa Indonesia itu, waktu harus dipertegas dengan kata, keterangan waktu namanya. Sedang, akan, sudah. Kalau di bahasa Arab tidak ada, nggak usah ada tambahan. Bentuk hurufnya yang berubah. Kalau kotala ya dulu, uktul itu katanya huruf apa namanya? Hanya perubahan kata saja, tidak ada penambahan kata, hanya perubahan huruf dan perubahan bunyi saja di situ sudah memberikan informasi waktu yang berbeda. Nah, itu yang saya sebut. Dalam hal ini Pak Quraisy tidak memperhatikan bahasa Indonesia itu dianggap orang Indonesia itu ya paham. Padahal bahasa Indonesia punya ilmu, dan ilmu itu dipelajari ya dari SD sampai makanya ada jurusan bahasa Indonesia sendiri. Itu ya nggak boleh mengabaikan, namanya dianggap terus karena orang Indonesia terus tuntas, ya enggak. Ini sama dengan orang Arab membaca Al-Quran langsung ya enggak, dia harus baca tafsir dulu dan orang Arab. Harus belajar bahasa Arab juga meskipun orang Arab. Jadi ilmu itu harus dipelajari. Tidak boleh mengandalkan karena ada bahasa sehari-hari itu dianggap selesai. Itu permasalahan kita. Itu berbeda sekali dengan orang-orang Nasrani. Kitab sucinya itu dipelajari secara serius. Karena kitab suci mereka itu diterjemahkan dalam bahasa kita, maka bahasa Indonesia itu menjadi hal yang sangat utama. Makanya kemudian para pakar bahasa Indonesia banyak orang Nasrani. Orang Indonesia jarang sekali menjadi pakar bahasa Indonesia, jarang, sangat jarang. Sudah ini ya Mutia ya, sudah bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa lebih dipahami. Jadi emang yang lain, Pak, paham? Kayak terjemah Pak Quraisy ada kata maka misalkan, terus nanti terjemah Gus Baha sama kemenak nggak ada makanya gitu. Jadi kadang Ya, dari satu contohnya kata itu yang bedanya yang dianalisis ya Pak. Kalau kayak gitu banyak ya, banget. contoh agak detail nih. Maka itu kan dia
jawab ya, kalau dalamnya seperti jawaban. Kata maka itu sebelumnya tidak boleh ada koma. Kalau di situ ada penyembuhan koma sebelum kata maka, itu secara kaidah udah tidak tepat. Karena maka dan koma itu statusnya sama. Kalau ada koma lalu maka, itu namanya tahsilul hasil. Kalau mau dibunyikan maka itu. Karena maka dan koma, apabila jawabannya maka nih. Apabila kamu lapar, maka kamu harus makan. Gak usah koma. Kalau gini, apabila kamu lapar, koma, kamu harus makan. Itu sama. Terus kalau kalian ditambahkan apabila kamu lapar, koma, maka kamu, itu namanya sama dengan kita mengatakan apabila kamu lapar, maka kamu harus makan. Itu kan kaidah namanya. Berarti kita harus tahu kaidah bahasa Indonesia gitunya ya, Pak? Iya, kan kalian orang Indonesia. Kayak gitu kan nggak diperdetail dulu, Pak. Maksudnya dulu ya belajar aja terus lupa gitu. Ya, itulah bahwa semua bahasa itu punya ilmu, ada disiplin sendiri. Terus jangan kita egois gitu loh, karena kita orang Indonesia merasa udah mengerti betul bahasa ini. Enggak, kita nol masih bahasa Indonesia, ujung kukunya aja nggak ada. Makanya kalau perlu dipelajari betul. Kalau enggak, ya nggak mungkin ada jurusan bahasa Indonesia kan. Kalau sampai ada prodi, itu kan berarti ya memang ilmunya itu luas. Ya udah mulai terbuka ya. Ya, Permasalahannya sekarang cuman Al-Quran itu bukan permasalahan, permasalahannya adalah di bahasa Indonesia. Maksud si penerjemah itu benar, cuman maksudnya tidak tersampaikan karena si penerjemah tidak menguasai bahasa Indonesia itu. Akhirnya dia hanya bisa memahami sendiri, tidak bisa dipahami orang lain. Pak, kalau gitu saya boleh nggak sekalian dicek, Pak? Saya bukannya udah sih, cuman ada beberapa yang udah gitu. Satu ayat ini boleh nggak saya Nanti cek? semua kebagiannya boleh silakan. Ada waktu, silakan. Saya jadi penasaran apa ya saya soalnya. Nih saya dapat surah Yusuf ya, Pak, ayat. Enggak, tadi Mutia sudah selesai belum? Oh, Mutia tadi gimana, Habibah? Sudah Pak, saya sudah lebih paham Pak. Ternyata bukan informasi umumnya aja Pak, tapi dianalisis penerjemahannya. Ini saya surah Yusuf ayat dari ayat 70 sampai ayat 95. Bapaknya hadir Pak? Gimana? Halo Bapak. Ya, lanjut. Nah, ini saya bacain ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya kurang gede. Kurang kelihatan harokatnya. Apa langsung artinya aja Pak biar itu waktu. Ini dalam surah Yusuf ayat 70 diterjemah Pak Quraisy. Maka ketika telah ini aja langsung perbedaannya Pak di kata-kata asyaqo ya terdapat di terjemahnya Pak Quraisy diartikan sebagai cawan, di terjemah Gus Baha diartikan sebagai cangkir, kemudian di terjemahan Kemenak diartikan sebagai piala. Nah, kalau dalam kamus bahasa Arab Al-Ma'ani artinya piala. Nah, lalu di KBBI saya dijabarin Pak, artinya cawan, cangkir, piala. Ya. Nah, cawan
artinya sebagai cangkir yang tidak bertelinga gitu. Terus mangkuk untuk makan nasi dan sebagainya, lapik cangkir. Kemudian kalau cangkir itu dalam KBBI mangkuk kecil yang bertelinga atau tempat air teh atau kopi yang hendak diminum. Lalu piala diartikan sebagai cawan berkaki terbuat dari emas, perak dan sebagainya yang dipakai sebagai tempat minum raja-raja dan orang-orang besar. Lalu cawan berkaki kadang bertelinga, biasanya diberi tulisan sebagai tanda peringatan, dipakai sebagai hadiah para pemenang perlombaan. Dalam tafsir Kemenak dan Al-Misbah disebutkan sebagai piala, yaitu tempat minum istimewa raja, yang dimana pada masa kekeringan tersebut Nabi Yusuf menggunakan pialanya sebagai alat takaran makanan untuk mengisyaratkan betapa sulit dan langka makanan saat itu serta mahal harganya. Dari ketiga definisi di atas, maka kesimpulan dari arti kata as-siqayah adalah tempat minum yang terbuat dari bahan istimewa milik raja yang dapat digunakan juga sebagai alat takaran. Terjemah Pak Quraisy lebih baik karena ada penjelasan tambahan yang dimaksud dengan cawan itu seperti apa. Ada pula lafaz rohli dalam terjemah Gus Baha disebut sebagai kantung pelana, sedangkan dalam terjemah Pak Quraisy dan Kemenak diartikan sebagai karung. Pada KBBI, masing-masing maknanya ialah kalau kantung itu dalam KBBI ada kantong, kemudian pelana lapik pada punggung kuda, tempat duduk orang yang menunggang di punggung binatang yang ditunggangi. Lalu alat untuk pegangan yang terpasang pada kuda-kuda dalam olahraga senam. Lalu kalau karung dalam KBBI artinya kantong besar dari goni yang kasar untuk tempat beras dan sebagainya. Itu contoh satu ayat yang saya analisis. Ya, bagus ya. Bagus itu analisisnya detail. Cuman menyimpulkan terjemahan Pak Quraisy lebih bagus. Iya, itu kayak saya juga maksudnya kayak yang berbeda di situ. Karena Pak Quraisy menggunakan instrumen yang berbeda. Pak Quraisy menggunakan terjemah tafsiriyah. Tidak bisa dibandingkan dengan terjemah harfiah. Jadi pembandingan di situ. Pemilihan kata kalau mau itu. Pemilihan kata itu bisa dianalisis. Penggunaan kata cawan, cangkir, atau piala untuk konteks saat ini yang paling tepat adalah cawan. Oh, jadi emang boleh pakai komentar kita gitu, Pak? Ya, boleh. Karena gini analisis. Kalau kita mendengar kata cangkir, selalu asosiasinya dengan tempat minum. Cangkir kopi. Cangkir kopi kan. Kalau piala, ya piala itu nggak ada orang Indonesia piala untuk minum. Orang piala berarti itu kalau menang-menang itu kan. Yang dimaksud dengan cawan, cawan berarti cawan anggur. Cawan itu adalah minuman untuk tempat minum istimewa. Cawan itu apa? Kalian pasti membuka KBBI nanti ketemu cawan. Padahal antara cawan, cangkir, dan piala itu fungsinya sama pada mulanya. Piala itu memang awalnya itu kenapa orang dikasih hadiah piala, itu berarti orang istimewa. Karena itu tempat minum-minuman yang mahal sekali. Ya, menjadi tradisi orang dikasih hadiah berupa piala. Akhirnya bergeser maknanya piala dari tempat minum menjadi hadiah. Penghormatan. Iya. Makanya cawanlah yang masih bertahan. Cangkir pun udah berbeda. Cangkir kan cangkir kopi. Tidak mungkin cangkir anggur kan. Cangkir kopi. Iya benar. Cawan kopi nggak ada. Cawan anggur. Makanya cawanlah yang paling pas. Supaya tidak kehilangan konteksnya. Itu boleh menentukan pemilihan kata yang tepat. Tapi kalau terjemahnya bagus, mananya enggak, yang nggak bisa menghitung instrumennya berbeda. Yang satu pakai terjemah tafsiriyah, satu pakai harfiah yang nggak bisa dibandingkan. Cuman kalau pilihan kata boleh. Iya, saya emang secara garis besar sih merasanya cuma kayak dijelasin doang, Pak. Saya masih kayak bingung apa saya boleh komentar, boleh pakai apa kata-katanya Ya, gitu. Boleh. Tapi komentarnya itu kan tidak subjektif ya, objektif. Ya, kalau subjektif, ya boleh saja subjektif nanti kan kebaca. Komentar yang subjektif dan objektif kan kebaca. Ya pada dasarnya semua komentar itu subjektif ya. Tapi harus ada datanya. Terus kemudian kata rohli itu kan terjemah Gus Baha menggunakannya kantong pelana, sedangkan di terjemah kedua selain Gus Baha diartikannya karung. Itu berarti kalau dia sekarang lebih baik karung atau kantong pelana, Pak? Ya kantong pelana lah, kantong pelana itu kan tegas ya bahwa yang dimaksud kantong di situ
kantong yang nempel di pelana kuda itu, dulu biasanya tempat air dan seterusnya. Ya, tegas, kalau Gus Baha berarti kantong pelana tegas. Karung kan nggak jelas, karung beras, karung doni, karung nggak jelas kan. Iya, banyaknya bacanya Itu. karung Jadi besar. pemilihan kata itu penting di dalam bahasa Indonesia. Ya, itu sih salah satu contoh satu ayat yang saya analisis Pak, kayak gitu. Jadi ntar tambahin kayak Jadi wajar komentar nih, atau pemilihan kata itu bisa berbeda menjadi wajar. Kadang karena faktor tumbuh besarnya si penerjemah. Pak Kures ini kan tumbuh besar di Arab. Dia itu komunitasnya tidak pernah hidup di komunitas Indonesia secara langsung. Kecuali belakangan setelah terbentuk, bahasanya terbentuk. Itu sejak kecil, misal sekolah di Habib Muhammad di Habib ya Muhammad Malang ya. Terus Darul Hadis di Malang. Wah, itu beliau jadi persentuhan dengan bahasa Indonesia sangat jarang. Sehari-hari beliau itu berbahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia yang beliau dengar. Sedangkan Gus Baha itu orang pesantren murni. Setiap hari bertemu dengan bahasa Jawa. Akhirnya kemudian bertemu lagi dengan komunitas UI, dengan dosen-dosen. Banyak lagi. Nah, Kementerian Agama idealnya harusnya lebih bagus karena itu melibatkan pakar-pakar. Cuman tetap dominasinya adalah pakar-pakar tafsir yang kuliahnya di Arab juga. Jadi sampai S3-nya di Mesir, Al-Azhar di Madinah, di Madinah. Itu yang kemudian jadi masalah. Jarang sekali orang yang kuliahnya itu murni belajar bahasa Indonesia, belajar tafsir secara bersama. Sampai nggak ada. Kita menemukan bukan kesalahan ya, kejanggalan dalam berbahasa kita ketemu. Aneh. Makanya seumur umur kita membaca terjemahan agama tidak pernah merasa ternikmati. Bahasa itu sangat janggal dan aneh. Belakangan udah mulai enak ya, agama paling terbaru saya lebih enak karena melibatkan pakar dasar. Kan kelemahannya tadi itu karena dua orang yang berbeda bertemu yang memaksakan gitu dipaksakan. Yang lain bisa mengikuti ya, maksudnya di cara-caranya seperti itu. Bagus bagus itu saya mulai detail ya, menyampaikan dalam pemilihan kata itu belum ke yang lain-lain ya. Belum ke tanda baca. Kalian nanti ini kalau kalian garap serius itu tugas kalian tuh bisa jadi skripsi. Tugas kalian itu kalau kalian garap itu udah bisa jadi skripsi. Dan pasti lolos, gak usah khawatir. Pasti lolos. Cuman kalau di kampus kan bagian tugasnya judulnya sama semua, mungkin diterima gitu. Siapa yang cepat dia dapat, nanti siapa yang ngajukan paling perbandingan 3 terjemahan. Sama dibandingkan dan nanti tinggal pilih ayat yang sampai sekian. Terus satu surat boleh nanti koleksi kan surat apa gitu. Ntar coba saya ajukan Paulin supaya bisa diterima semua. Jadi semua nanti menjadi karya kan video ya. Saya sekarang proyek hanya sekedar tugas enggak. Cuman memang masalah peminatan lagi-lagi apa nanti yang kalau adik kelas masih punya adik kelas siapa yang diterima yang analisnya paling bagus
mengajukan tema ini, diusahakan dari Afwan, suara Bapak putus. Halo, masih terdengar? Nah, ini baru kedengar, Pak. Ya udah. Ya teman-teman yang mau mengajukan skripsi dengan judul ini bisa dilakukan. Saya coba usulkan bisa pastikan. Nah, itu saja tidak mungkin semua. Teman-teman yang minat saja ya, biar dilanjutkan oleh adik-adik. Basisnya nanti berbasis surat saja. Kita buat panduannya dan panduannya sistematis ya, tahapan-tahapannya itu yang jelas. Poin A, isinya nanti kalau udah ada lagi. Kalau nggak ada kita tutup dulu ya. Tinggal teman-teman yang lain diperbaiki. Nanti minggu depan kita evaluasi satu-satu sampai nanti UASnya di situ. Baik, Pak. Silakan. Mungkin sudah Kalau cukup. nggak ada kita tutup dulu ya. Ya, baik, Pak. Sampai ketemu minggu depan insyaallah. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.